Bab 1256, Kepulauan Sein Luar Negeri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tepat sekali, saya masih jauh dari tahap Kaisar Bela Diri. Duan Lingtian sedikit terkejut bahwa Kaisar Bela Diri Ling Xuan, Yang Hui, dapat melihat bahwa dia bukan seorang Kaisar Bela Diri. Pada saat yang sama, dia bisa menebak bahwa basis kultivasi Yang Hui harus berada di atas tahap Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Hanya seseorang di atas tahap Kaisar Bela Diri tingkat keempat yang bisa merasakan apakah dia seorang Kaisar Bela Diri atau bukan. Masih jauh dari tahap Kaisar Bela Diri dan Anda telah memahami kedalaman pedang, Saudara Lingtian, Anda benar-benar jenius yang aneh dalam seni pedang, renung Yang Hui. Dia telah lama melihat pencapaian Duan Lingtian dalam seni pedang sebelumnya. Kekaguman dan kekaguman muncul dari lubuk hatinya. Setelah mendengar hiburan Yang Hui, Duan Lingtian hanya tersenyum tipis sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pernah mendengar bahwa bukan hanya puncak Ling Xuan yang mengadakan pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Tempat kultivasi lain dari Kaisar Bela Diri lainnya juga mengadakan pemilihan seperti itu, bukan? Petik 2. Tepat sekali. Yang Hui mengangguk. Selama mereka adalah Kaisar Bela Diri atau Kaisar Iblis yang terkenal di benua awan, mereka semua telah merekrut murid dan pengikut baru-baru ini juga. Tentu saja, seperti puncak Ling Xuan, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan tangan mereka yang luar biasa. Murid Kaisar Bela Diri dan bahkan murid langsung. Murid Kaisar Bela Diri harus memiliki setidaknya kekuatan di puncak tahap Raja Bela Diri. Persyaratan untuk murid langsung Kaisar Bela Diri akan lebih tinggi lagi. Mereka biasanya harus memiliki setidaknya setengah kaki di tahap Kaisar Bela Diri. Biar ku tebak, ada alasan mengapa kalian semua merekrut murid Kaisar Bela Diri yang luar biasa dengan perkembangan seperti itu, bukan? Duan Lingtian menyuarakan spekulasinya. Anda menebak dengan benar, Saudara Lingtian. Kami punya alasan. Yang Hu mengangguk sebelum sedikit murung. Sebenarnya, kali ini, alasan kami merekrut murid dan pengikut Kaisar Bela Diri sedemikian rupa adalah karena dekrit yang kami terima dari Kepulauan Sein Luar Negeri. Kepulauan Sein Luar Negeri. Dekrit. Duan Lingtian bingung. Apa itu? Kepulauan Sein Luar Negeri selalu sangat misterius. Tidak mengherankan jika Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, jelas Yang Hui. Kepulauan Sein Luar Negeri adalah pulau-pulau yang terletak jauh di laut utara benua awan. Tentu saja, ada banyak pulau di laut, tetapi hanya ada 4 pulau yang benar-benar luas dan memiliki sumber daya batu asal yang kaya. Mereka adalah 4 kepulauan Sein Luar Negeri yang hebat. Dari semua 4 kepulauan Sein Luar Negeri yang agung, salah satunya adalah yang agung, dengan 3 kepulauan Sein Luar Negeri yang tersisa di sekitarnya milik afiliasinya, dan kali ini, semua Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis aktif di permukaan awan benua telah menerima dekrit dari salah satu pulau terafiliasi yang paling dekat dengan benua Cloud kami. Pulau yang berafiliasi itu dikenal sebagai Pulau Kabut Tersembunyi. Beberapa tahun yang lalu, Pulau Kabut Tersembunyi sudah mengirim utusannya ke sini untuk meminta kami membawa 10 murid kami yang paling luar biasa untuk bergabung dengan kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi beberapa tahun kemudian. Tidak lama sebelum ini, utusan dari Pulau Kabut Tersembunyi datang lagi, memberitahu kami bahwa kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi akan dimajukan setahun sebelumnya. Untuk alasan ini, kami telah mengadakan pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri setahun lebih awal dari yang direncanakan. Lanjut Yang Hui. Apakah Pulau Kabut Tersembunyi menakutkan? Itu benar-benar dapat memerintahkan kalian semua. Duan Lingtian berkomentar. Pulau Kabut Tersembunyi memang menakutkan, namun, alasan kami mengikuti dekrit Pulau Kabut Tersembunyi bukanlah karena betapa menakutkannya itu. Sebagai gantinya, kami menargetkan hadiah yang dijanjikan oleh Pulau Kabut Tersembunyi untuk kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi. Jika Kaisar Bela Diri atau murid Iblis Bela Diri tampil luar biasa dalam kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi, dia akan bisa mendapatkan batu suci. Saat Yang Hui menyebutkan batu suci, napasnya menjadi sedikit lebih cepat segera. Batu suci. Duan Lingtian bingung. Tepat sekali. Batu suci. Yang Hui mengangguk. Sampai batas tertentu, batu suci seperti batu asal, namun, bahkan batu asal kelas tertinggi jauh lebih berharga daripada batu suci. Jika Kaisar Bela Diri mendapatkan batu suci, basis kultivasinya akan maju dengan kecepatan luar biasa dengan langkah raksasa yang sangat besar. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Jika Kaisar Bela Diri tingkat pertama mendapatkan batu suci dan menyerap semua energi di dalamnya,
dia akan mampu membuat terobosan ke Kaisar Bela Diri tingkat kedua dalam satu gerakan. Tidak hanya itu, dia akan berhasil dalam waktu singkat, Yang Hui memperkenalkan. Itu luar biasa, Duan Lingtian tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu suci ini. Meskipun pikirannya berisi memori yang luas dan mendalam, tidak ada catatan tentang batu suci sama sekali. Sekarang dia mendengar tentang fungsi batu suci, dia terkejut. Hanya satu Saint Stone yang bisa memungkinkan Kaisar Bela Diri tingkat pertama membuat terobosan ke Kaisar Bela Diri tingkat kedua dalam satu gerakan dalam waktu singkat. Itu pada dasarnya menantang surga. Itulah betapa menakjubkannya itu. Mata Yang Hui dipenuhi dengan kerinduan. Hanya ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, dia menarik kembali di matanya. Sekarang, kamu harus mengerti mengapa kami begitu khawatir dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Pulau Kabut Tersembunyi ini, bukan? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah mengetahui tentang fungsi batu suci, dia bisa memahami emosi kelompok Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis termasuk Yang Hui. Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis mana yang tidak ingin meningkatkan basis kultivasi mereka dengan cepat. Demi ini saja, apalagi membuat orang bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Bahkan jika mereka diminta untuk melakukan beberapa hal sulit lainnya, mereka tidak akan mengerutkan kening sama sekali. Dari mana batu suci ini berasal? Duan Lingtian sangat penasaran. Aku juga tidak begitu tahu di mana tepatnya, tapi satu hal yang aku yakini adalah bahwa Saint Stone bukanlah produk dari 4 Overseas Saint Islands. Saya bahkan sudah menanyakan hal ini kepada utusan Pulau Kabut Tersembunyi sebelumnya, jawab Yang Hui. Meskipun dia masih memiliki 1000 pertanyaan tentang batu suci, Duan Lingtian tahu bahwa dia masih jauh dari menggaruk permukaan tingkat itu. Karena itu, dia tidak melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Dia percaya bahwa begitu dia mencapai level itu, semua pertanyaan di hatinya akhirnya akan terjawab. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Pulau Kabut Tersembunyi? Duan Lingtian bertanya. Saya baru mendengar tentang Pulau Kabut Tersembunyi setelah saya menerobos ke Kaisar Bela Diri, jawab Yang Hui. Pulau Kabut Tersembunyi terletak di ujung utara kutub utara benua awan. Ini akan memakan waktu 6 bulan untuk bahkan tahap Kaisar Bela Diri tingkat pertama untuk mencapai Pulau Kabut Tersembunyi dari benua awan bahkan jika dia terbang dengan kecepatan tercepatnya. 6 bulan bahkan untuk tahap Kaisar Bela Diri tingkat pertama dengan kecepatan tercepatnya. Duan Lingtian kagum. Sejauh itu, jarak bukanlah masalah utama di sini, masalah utamanya adalah lautan yang harus kamu seberangi dalam perjalananmu ke Pulau Kabut Tersembunyi. Kadang-kadang Anda akan menemukan banyak iblis di laut dan beberapa dari mereka bahkan berada di panggung Kaisar Iblis. Selain itu, setelah Kaisar Bela Diri di benua awan kami telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat tertentu sampai tidak ada yang tersisa untuk mereka kejar lagi. Mereka biasanya akan pergi ke Pulau Kabut Tersembunyi dan memulai perjalanan baru di sana. Untuk alasan ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik di pulau itu, seperti saya. Meskipun saya adalah Kaisar Bela Diri tingkat keempat, saya masih harus rendah hati jika saya pergi ke Pulau Kabut Tersembunyi. Yang Hui terus menjelaskan dan memperkenalkan segala sesuatu tentang Pulau Kabut Tersembunyi kepada Duan Lingtian. Apakah Kaisar Bela Diri di benua awan pernah ke Pulau Kabut Tersembunyi sebelumnya? Duan Lingtian bertanya. Tepat pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dunia misterius sepertinya membuka pintunya secara bertahap, menunggunya masuk. Tepat sekali. Yang Hui mengangguk sebelum melanjutkan lagi, menyingkirkan semua orang lain, hanya utusan dari Pulau Kabut Tersembunyi yang datang menemuiku beberapa waktu lalu saja dulunya adalah Kaisar Bela Diri yang sangat terkenal di benua awan. Pada saat namanya tersebar di seluruh benua awan, saya baru saja membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri. Saat Yang Hui mencapai akhir, dia menghela nafas sedikit seolah-olah dia mengingat masa lalunya sendiri. Karena Pulau Kabut Tersembunyi bersedia mempersembahkan batu suci kepada kalian semua, itu berarti bahwa kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi ini bukanlah kompetisi bela diri biasa. Apakah Anda tahu tujuan utama dari Pulau Kabut Tersembunyi? Duan Lingtian bertanya. Karena batu suci sangat berharga, dia ragu siapapun di Pulau Kabut Tersembunyi akan begitu baik hati. Pasti ada konspirasi besar di balik kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi ini. Diperbaharui oleh, saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi saya rasa Pulau Kabut Tersembunyi pasti sedang mencari sesuatu, jawab Yang Hui. Sebagai Kaisar Bela Diri, tentu saja, dia bukan orang bodoh dan dapat dengan mudah menunjukkan hal ini.
Apakah ada persyaratan untuk orang-orang yang memasuki kompetisi bela diri kabut tersembunyi ini? Duan Lingtian bertanya lagi. Ya, Yang Hui mengangguk. Menurut utusan Pulau Kabut Tersembunyi, setiap orang yang bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi harus diukur usianya menggunakan mutiara pengukur usia. Peserta harus berusia di bawah 70 tahun. Duan Lingtian memiliki pengetahuan tentang mutiara pengukur usia. Dia tahu bahwa itu bisa mengukur usia seseorang hingga 70 tahun paling banyak. Itu tidak bisa mengukur usia seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun. Ya, Yang Hui menegaskan lagi. Kemudian, mereka berdua melanjutkan obrolan kosong. Setelah itu, Yang Hui mengatur akomodasi bagi Duan Lingtian untuk tinggal, tepat di samping kediamannya sendiri. Itu adalah halaman kecil yang berdiri sendiri di atas platform batu kecil. Ada sebuah rumah kecil di halaman. Mengirim Duan Lingtian sampai ke pintu rumah kecil itu, Yang Hui memberitahu Duan Lingtian, "Saudara Lingtian, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu memeriksa asal-usul Anda, namun, saya harap Anda tidak menyebarkannya, cerita tentang batu suci." Faktanya, bahkan murid langsung pertamaku tidak tahu tentang keberadaannya sama sekali. Saya mengerti. Tentu saja, dia tahu niat Yang Hui untuk merahasiakan batu suci. Itu karena dia tidak ingin membiarkan murid Kaisar bela diri di bawah komandonya berpikir bahwa dia meminta mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka demi batu itu. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Yang Hui melanjutkan untuk pergi. Tunggu sebentar. Namun, Duan Lingtian tiba-tiba memanggilnya tepat waktu. Ya, ada lagi. Yang Hui bertanya, "Ada satu hal yang saya harap Anda dapat membantu saya," jawab Duan Lingtian. "Katakan saja padaku," kata Yang Hui lugas. "Ada sepasang saudara kembar dengan nama keluarga Nangong di antara orang-orang yang bergabung dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar bela diri. Saat ini, mereka telah melewati putaran kedua seleksi dan sudah pasti bahwa mereka akan menjadi milikmu. Pengikut Kaisar bela diri, jika memungkinkan, saya ingin meminta Anda untuk merawat mereka," kata Duan Lingtian kepada Yang Hui. "Itu milikmu." Melihatnya, sebelum Yang Hui bisa menyelesaikan pertanyaannya, dia sudah dipotong oleh pemuda berbaju ungu. "Mereka temanku. Karena mereka adalah temanmu, itu berarti mereka juga temanku. Jangan khawatir," broter Lingtian. "Saya tidak akan menganiaya mereka," jawab Yang Hui cepat. Bab 1257, Inti Binatang Kaisar Iblis. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah Yang Hui pergi, Duan Lingtian duduk di depan meja batu di halaman dan bergumam pada dirinya sendiri, kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Sebelumnya, ketika Yang Hui menyebutkan kompetisi bela diri kabut tersembunyi, dia bermaksud memintanya untuk bergabung atas nama Puncak Lingsuan. Selain itu, Yang Hui rela memberikan semua Saint Stone yang telah diperolehnya kepadanya. Dalam kasus Yang Hui, selain mendapatkan batu suci dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi, dia ingin Puncak Lingsuan mengalahkan orang-orang dari Kaisar bela diri dan Kaisar Iblis dari benua awan. Ada banyak Kaisar bela diri dan Kaisar Iblis yang kuat di benua awan. Tentu saja, ini berarti mereka akan selalu sering membandingkan satu sama lain. Apalagi sekarang kekuatan Yang Hui telah sangat meningkat, dia akan menjadi lelucon jika murid-murid di bawah komandonya tidak tampil baik dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Untuk Kaisar bela diri, prestise selalu sangat penting. "Apakah kamu tahu tentang batu suci?" Duan Lingtian bertanya kepada jiwa yang tersembunyi di dalam tubuhnya, jiwa Wang Ba. Dia punya firasat bahwa Wang Ba akan mengetahuinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, Wang Ba tidak menanggapi sama sekali. Seolah-olah dia telah memasuki tidur nyenyak. "Aneh, aku belum mendengar kabar dari pria itu selama lebih dari 6 bulan. Melihat Wang Ba tidak merespon untuk waktu yang lama, Duan Lingtian berhenti memanggilnya dan berdiri sebelum kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya untuk memulai kultivasinya. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Bentuk naga surgawi adalah bentuk ke-9 dan terakhir dari teknik berdaulat perang 9 naga. Itu bisa membantu penggunanya untuk meningkatkan basis budidaya Martial Monarch Stage ke Martial Emperor Stage. Dalam 6 bulan terakhir, Duan Lingtian telah mengkultivasi kembali basis kultivasinya dan saat ini, basis kultivasinya bahkan lebih besar daripada di masa jayanya. Sebelumnya, Duan Lingtian hanya berada di tahap Martial Monarch tingkat keempat. Sebaliknya, setelah 6 bulan kultivasi,
basis kultivasinya meningkat dengan cepat dengan bantuan khasiat obat tirani pil kelahiran kembali. Hari ini, dia telah mencapai tahap Martial Monarch tingkat ke-6. Tahap Martial Monarch tingkat ke-7 sekarang memberi isyarat kepadanya seperti lampu pada ngengat. Tentu saja, alasan mengapa basis kultivasinya dapat memiliki peningkatan yang begitu besar tidak sepenuhnya karena kemanjuran obat tirani dari pil kelahiran kembalinya, itu sebagian besar karena konstruksi setelah kehancuran terjadi. Konstruksi demi kehancuran adalah konsep yang sulit untuk dipahami, tetapi Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perubahan besar yang dibawa oleh ketiga kata ini kepadanya. Setelah dantiannya dipulihkan, kultivasinya memang menghasilkan 2 kali hasil dengan hanya setengah usaha. Itu bahkan lebih luar biasa setelah menambahkan khasiat obat energi kelahiran kembali. Tentu saja, elevasi paling luar biasa yang dialami Duan Lingtian selama 6 bulan ini bukanlah basis kultivasinya. Sebaliknya, itu adalah 2 kedalaman yang dia pahami, kedalaman fus dan kedalaman pedangnya. Mungkin itu karena jiwaku telah ditekan oleh energi sisa jiwa dari tablet segel iblis jiwa ke titik yang mengalami beberapa transformasi. Akibatnya, upaya saya untuk memahami 2 profundities akhirnya menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah upaya. Pada akhirnya, Duan Lingtian hanya bisa membuat kesimpulan seperti itu. Ini sepertinya satu-satunya alasan yang masuk akal. Perlahan, Duan Lingtian tidak berpikir berlebihan lagi. Dia terus berkultivasi dan memahami 2 kedalamannya. Dia percaya bahwa dengan kecepatan kultivasi yang dia miliki sekarang, tidak akan lama baginya untuk membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri. Saat dia berkultivasi, puncak Lingsuan juga mulai mengaktifkan saluran intelijennya untuk memeriksa asal Duan Lingtian. Sebagai pusat pengetahuan, mereka melakukan penyelidikan inci demi inci. Adapun pemilihan murid Kaisar Bela Diri dan pengikut puncak Lingsuan, itu masih dalam proses yang berkelanjutan. Yang perlu disebutkan adalah ketika Namong Chen dan Namong Yi hendak bergabung dengan putaran ketiga seleksi, Zhong An membawa mereka pergi. Saat kembar Namong mengikuti di belakangnya, Namong Yi bertanya dengan cemas, "Tuan Zhong An, kemana Anda membawa kami?" Dia khawatir Zhong An akan bergerak pada si kembar hanya untuk membalas dendam pada Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Namong Yi, Zhong An terkejut sebelum dia buru-buru menjabat tangannya. "Saudaraku, tolong jangan panggil aku, Dewa. Saya tidak tahan sama sekali, tidak hanya itu, saya tahu bahwa Anda berdua memiliki nama keluarga, Namong, tetapi saya ingin tahu siapa nama Anda." Petik 2. Pada saat yang sama, dia melihat si kembar Namong lagi dengan ekspresi ramah. Apa lelucon, si kembar adalah tamu yang tuannya, Kaisar Bela Diri Lingsuan dari puncak Lingsuan, telah memintanya untuk membawanya. Jika tuannya mengetahui bahwa keduanya memanggilnya sebagai Tuan, dia akan mengalami kesulitan nanti. Keramahan Zhong An mengejutkan si kembar. Namun demikian, setelah beberapa waktu, mereka akhirnya kembali sadar dan memperkenalkan diri secara terpisah. Namong Chen, Namong Yi. Saat itu, mereka samar-samar bisa menebak dalam hati mereka bahwa alasan murid langsung Kaisar Bela Diri ini, Zhong An, sangat sopan terhadap mereka kemungkinan besar karena Duan Lingtian. "Oh, jadi kau adalah kakak Namong Chen dan kakak Namong Yi, jika kalian berdua memiliki pendapat yang tinggi tentangku, panggil aku kakak Zhong. Bagaimana menurutmu?" Zhong An menyeringai. "Kakak Zhong, apakah Anda membawa kami untuk melihat Duan Lingtian?" Namong Yi yang telah menebak mengapa Zhong An begitu sopan terhadap mereka merasa nyaman dan langsung dibenarkan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak," Zhong An menggelengkan kepalanya. Tidak hanya Namong Yi, tetapi bahkan Namong Chen juga terkejut. "Baru saja, guru menyuruhku untuk membawamu menemuinya," Zhong An menjelaskan. Ledakan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Zhong An, itu seperti guntur yang menyambar si kembar Namong, mengejutkan mereka. Tanpa ragu, Tuan, yang dia maksud tidak lain adalah pemilik puncak Lingsuan, Kaisar Bela Diri Lingsuan. Saat ini, Kaisar Bela Diri Lingsuan ingin melihat mereka. Ketika mereka berdua akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata, mereka saling bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Namong Chen masih sedikit lebih tenang. Namong Yi, di sisi lain, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Meskipun dia benar-benar ingin bertemu Kaisar Bela Diri Lingsuan, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan dapat bertemu dengannya begitu cepat. Tentu saja, dia tahu bahwa semua ini berkat Duan Lingtian.
Di selatan tanah dalam, dua sosok naik ke udara sampai ke puncak gunung yang curam dan berbahaya di kejauhan, puncak Lingtian. Lingtian Peak adalah tempat sekte Lingtian berada. Segera, kedua sosok itu tiba di puncak Lingtian dan identitas mereka menjadi jelas sekaligus. Salah satunya adalah seorang gadis remaja berbaju kuning dafodil sementara yang lainnya adalah seorang gadis kecil berbaju putih. Mata gadis remaja itu berkilauan dengan kilau nakal. Adapun gadis kecil itu, wajahnya yang imut, kecil, dan naif tampak tegang, membuatnya tampak seperti miniatur orang dewasa. Saudari Suenai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita harus menemukan kakak? Melihat remaja itu, gadis kecil itu bertanya. Dia tidak lain adalah piton putih kecil, Little White. Gadis remaja berbaju kuning itu adalah Han Suenai. Setelah mereka menerima beberapa berita tentang Duan Lingtian di hutan batu yang hilang, mereka melanjutkan untuk mencari di sekitar, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah sementara dan mencari beberapa alternatif lain. Ayo kita cari Little Gold dan Little Black, mungkin sudah saatnya kita membuat keributan yang sedikit lebih besar sekarang. Sebuah kecemerlangan melintas di mata nakal Han Suenai. Keributan yang lebih besar. Little White bingung, tetapi dia masih mengikuti Han Suenai untuk mencari Little Gold dan Little Black. Dia tahu bahwa begitu dia bertemu Little Gold dan Little Black, dia akan tahu apa yang dimaksud dengan keributan yang lebih besar, Sister Suenai. Setelah Han Suenai berkumpul bersama dengan 3 orang kecil dan merencanakan skema mereka, sebuah rencana yang akan mengejutkan seluruh benua awan mulai terbentuk. Ketika Luo Ping dan Zhang San tahu tentang rencana ini, dua wakil pemimpin sekte puncak Lingtian, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Rencana ini akhirnya mulai direalisasikan segera. Han Suenai, Little White, Little Black, dan Little Gold berpisah dan meninggalkan benua awan, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Tidak lama setelah itu, serangkaian berita mengejutkan mulai menyebar. Satu persatu, banyak kekuatan kelas 1 mulai mengumumkan bahwa mereka akan menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan Sekte Lingtian. Selain harus menyerahkan sejumlah besar batu asal ke Sekte Lingtian setiap tahun, masing-masing dari mereka juga akan menyerahkan murid mereka yang paling luar biasa kepada mereka. Murid-murid luar biasa dari setiap kekuatan ini bergabung dengan Sekte Lingtian satu demi satu dan menjadi anggota sekte tersebut. Sekte Lingtian yang awalnya kosong menjadi sibuk dengan aktivitas segera. Empat leluhur kecil itu, mereka benar-benar, ketika Zhang San dan Luo Ping, dua wakil pemimpin Sekte Lingtian, berkumpul, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun kecuali terkejut. Bagaimana Duan Lingtian mengenal orang-orang aneh kecil ini? Setelah Chen Shaoxuai mengetahui tentang mereka, dia tidak bisa menahan senyum masam juga. Tuan muda, Sekte Lingtian tidak lagi sama seperti sebelumnya, saya pikir segera setelah ini, Nona Han Suenai, Little Black, Little White, dan Little Gold akan dapat menyatukan semua kekuatan kelas 1 di selatan tanah dalam. Di puncak Lingtian Peak, Xiong Quan berdiri bergumam pada dirinya sendiri, sekarang, kami hanya akan menunggu Anda dan Nona Tianwu kembali. Itu benar, Guru. Silakan kembali sesegera mungkin. Berdiri di samping Xiong Quan, penjahat emas juga menunggu tuannya, pemimpin sekte puncak Lingtian, kembali. Hai, bocah penjahat emas. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari jauh. Ketika penjahat emas dan Xiong Quan kembali sadar, seseorang sudah berdiri tepat di depan mereka. Itu adalah seorang gadis kecil berpakaian emas. Emas kecil. Setelah melihat pendatang baru, mata Xiong Quan langsung cerah. Adapun penjahat emas, dia menggigil tanpa alasan dan bertanya dengan wajah panjang, Nona muda, apakah ada alasan Anda mencari saya? Dia takut pada gadis kecil berbaju emas ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, itu untuk alasan yang bagus. Dia tidak lain adalah Little Gold, tikus surgawi bermata giok yang dulu mengikuti Duan Lingtian terakhir kali. Alasan yang bagus. Penjahat emas menatapnya, penuh keraguan. Tamparan. Namun, sebelum dia menyadari apa yang terjadi, Little Gold telah memberinya tamparan yang bagus di dahinya. Ayolah, bocah penjahat emas, kamu masih tidak percaya padaku. Tidak, tentu saja tidak. Penjahat emas segera mundur ketakutan sebelum menjawab dengan lemah. Di depan Little Gold, meskipun dia adalah Hell Golden Hound, dia berubah menjadi jinak seperti kucing rumahan. Ambil ini. Dengan mengangkat tangannya,
Little Gold menyerahkan benda seperti pil yang bersinar yang mempesona dengan cemerlang kepada Gold Tag. "Ye nona muda, ini adalah The Gold Tag," tertegun pada awalnya. Namun, setelah dia dengan hati-hati mempelajari item yang diberikan Little Gold kepadanya, matanya langsung menyipit. Tubuhnya mulai bergetar tanpa alasan juga. "Inti B binatang." Dia menganga pada Little Gold, gemetar. "Kanona muda, ini adalah inti B bis milik Kaisar Iblis." Bab 1258, Klan menekan keterampilan bela diri. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Biasanya, inti binatang hanya bisa dibentuk dalam tubuh binatang buas yang kuat atau binatang iblis. Namun, biasanya, hanya binatang buas atau binatang iblis yang berdiri di puncak benua awan, yang juga dikenal sebagai Kaisar Iblis, yang bisa meninggalkan inti binatang setelah kematiannya. Semua orang tahu bahwa begitu seekor binatang buas menerobos ke tahap pencongkelan Void, ia akan mengalami transformasi menjadi binatang iblis. Saat binatang buas berubah menjadi binatang iblis, inti binatang di tubuhnya akan membentuk ikatan erat dengan energi tubuhnya yang juga bisa disebut sebagai hubungan simbiosis. Jika seseorang tidak membuat terobosan ke tahap Kaisar bela diri, hubungan simbiosis ini tidak akan dapat dibatalkan. Untuk alasan ini, bahkan jika binatang iblis biasa terbunuh, ia tidak akan meninggalkan inti binatang karena pada detik itu, inti binatang akan hancur bersama dengan disipasi energinya. Hanya binatang iblis yang kuat yang telah membuat terobosan ke Kaisar bela diri yang bisa memisahkan inti binatang dan energi tubuhnya. Pada saat itu, jika terbunuh, Beast Core akan menjadi hadiah untuk orang lain juga. Jika inti binatang Kaisar Iblis dikonsumsi oleh Raja Iblis, itu akan memungkinkan dia untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan kecepatan cepat. Selama Raja Iblis, yang basis kultivasinya awalnya tinggi, dapat memahami kedalaman tahap Kaisar, tidak akan sulit baginya untuk membuat terobosan ke tahap Kaisar Iblis dengan bantuan inti binatang Kaisar Iblis. Tentu saja, hanya Raja Iblis yang bisa mengkonsumsi inti binatang Kaisar Iblis secara langsung. Jika seorang martial monark manusia ingin mengkonsumsinya, dia hanya bisa meminta seorang alkemis kelas 1 untuk meluangkan waktu untuk membuatnya menjadi pil bersama dengan beberapa bahan lainnya. Tentu saja, tingkat keberhasilan pembentukan pil semacam itu juga sangat rendah bahkan jika itu dibuat oleh alkemis kelas 1 yang sangat luar biasa. Karena alasan ini, dorongan yang ditawarkan inti binatang Kaisar Iblis kepada seorang Raja bela diri manusia tidak sebesar yang akan diterima oleh Raja Iblis. Tepat sekali, ini adalah inti binatang Kaisar Iblis. Di hadapan penjahat emas yang bersemangat, emas kecil mengangguk. Pada saat yang sama, dia memberikan inti binatang Kaisar Iblis kepada penjahat emas. Ketika penjahat emas telah mengambil inti binatang di tangannya, kedua tangannya gemetar lebih hebat lagi. Inti binatang Kaisar Iblis. Di sampingnya, Xiong Kuan tercengang. Little Gold, kamu telah membunuh Kaisar Iblis D. Ya, Little Gold mengangguk dan menjawab dengan santai, aku membunuh orang yang tidak punya otak. Bukankah targetmu adalah kekuatan kelas 1 di selatan tanah dalam? Kenapa kamu malah menyerang Kaisar Iblis? Xiong Kuan bingung. Yah, targetku memang kekuatan kelas 1, tapi Kaisar Iblis itu tampaknya telah berutang budi pada kekuatan itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Untuk alasan ini, ia bergegas keluar pada waktu yang tepat, ingin melindungi kekuatan itu. Dia berani benar-benar menyerang saya terlebih dahulu tetapi pada akhirnya, saya malah membunuhnya, jawab Little Gold seolah-olah dia membacakan cara yang tidak penting. Aku tidak percaya bahwa kekuatan kelas 1 benar-benar memiliki Kaisar Iblis yang melindungi mereka. Xiong Kuan merenung. Yah, itu hanya Kaisar Iblis tingkat pertama, jawab Little Gold dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menjelaskannya, orang masih bisa mendengar nada menghina dalam nada suaranya. Hanya Kaisar Iblis tingkat pertama. Setelah mendengar kata-kata Little Gold, Xiong Kuan dan Gold Tag, yang baru saja sadar kembali, saling bertukar pandang. Mereka berdua berdiri terpaku di tanah dengan linglung. Bagi mereka, bahkan Kaisar Iblis tingkat pertama sudah cukup untuk menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Nona muda, aku akan kembali dan berkultivasi dulu. Setelah menerima inti binatang Kaisar Iblis, penjahat emas sangat ingin kembali berkultivasi. Dia percaya bahwa tidak akan lama baginya untuk membuat terobosan ke tahap Kaisar Iblis tingkat ke-9 dengan sukses dengan bantuan binatang inti Kaisar Iblis ini. Setelah dia memahami kedalaman panggung Kaisar,
dia akan mampu membuat terobosan ke panggung Kaisar Iblis dalam satu gerakan dan menjadi Kaisar Iblis. Baiklah, pergi berkultivasi secepat mungkin. Setelah kamu membuat terobosan ke tahap Kaisar Iblis, aku akan membawamu ke luar negeri untuk beberapa perjalanan. Ada banyak Kaisar Iblis di luar negeri dan ketika kami sampai di sana, Anda bisa mendapatkan lebih banyak inti binatang Kaisar Iblis. Emas kecil mengangguk. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar cerah. Ya, setelah mendengar ini, darah Goldtag mendidih karena kegembiraan juga. Dengan tergesa-gesa, dia pergi dan dengan cepat pergi berkultivasi. Setelah penjahat emas pergi, Xiongquan mempelajari emas kecil ke atas dan ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Emas kecil, kamu bahkan dapat membunuh Kaisar Iblis tingkat pertama sekarang, apa tingkat basis kultivasimu sekarang sebenarnya?" Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tikus emas kecil yang tampak polos terakhir kali sekarang datang untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia menimbulkan rasa takjub yang tak bisa dijelaskan dari lubuk hatinya. "Tuan muda, tolong kembalilah secepat mungkin, kembalilah dan lihatlah ketiga kawan kecil itu dan juga Nona Suenai," gumam Xiongquan dalam hatinya. Menghadapi pertanyaan Xiongquan, Little Gold hanya tersenyum misterius dan tidak menjawab. Suara mendesing. Saat berikutnya, Little Gold menghilang dari udara di depan Xiongquan. Jelas bahwa dia sudah pergi. Setelah melihat ini, Xiongquan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dengan gerakan dari Han Suenai, Little Black, Little White, dan Little Gold, pasukan kelas 1 di selatan tanah dalam ditundukkan satu persatu. Masing-masing dari mereka segera menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan Sekte Lingtian. Seketika, ketenaran Sekte Lingtian menjadi sangat berpengaruh di wilayah selatan tanah dalam di benua awan seperti matahari di tengah langit. Adapun sisa pasukan kelas 1 yang belum jatuh, masing-masing dari mereka diliputi ketakutan karena mereka tahu bahwa tidak lama lagi, Sekte Lingtian akan bergerak pada mereka. Sekte Lingtian gila, apakah itu bermaksud untuk menyatukan seluruh wilayah selatan tanah dalam? Di setiap bagian wilayah selatan tanah dalam, orang-orang dari seluruh tempat berspekulasi. Memang, Sekte Lingtian yang gila memang berniat melakukan itu saat itu. Namun, ketika pasukan kelas 1 di selatan tanah dalam ketakutan, Han Suenai dan 3 lainnya telah kembali ke Sekte Lingtian secara bersamaan seolah-olah mereka sudah merencanakannya. Memang, mereka sudah merencanakannya sebelumnya. Di periode berikutnya, kalian semua tidak boleh ceroboh. Kamu harus lebih banyak berpatroli di mana-mana di puncak Lingtian, menghitung waktu sekarang. Saya pikir mereka akan segera tiba di sini, Han Suenai memberitahu Little Black, Little White, dan Little Gold. Dalam kata-katanya, seolah-olah dia khawatir seseorang akan datang untuk menyerang Sekte Lingtian. Ya, Suster Suenai. Little Black dan 2 lainnya mengangguk patuh. Dibandingkan dengan ketegasan mereka untuk membunuh di luar, mereka tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Waktu terus berlalu dengan tenang. 7 hari dengan cepat berlalu hanya dalam sekejap mata. Suara mendesing. Udara berputar di luar Lingtian Peak saat sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah pria tua yang tampak polos dengan warna abu-abu. Namun, matanya dipenuhi dengan kekuatan yang memancar dan wajahnya sangat tenang seolah-olah dia bahkan tidak akan menatap bahkan jika sebuah gunung runtuh di depannya. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam seketika saat dia memelototi puncak curam yang berbahaya tidak jauh sebelum dia bergumam, Sekte Lingtian. Detik berikutnya, dia menghilang lagi dan pada saat dia muncul, dia sudah berada di sisi lain puncak Lingtian. Tahan di sana. Namun, sebelum dia memasuki puncak Lingtian, dia sudah diblokir oleh seseorang. Suara yang meneriakinya dengan keras adalah suara seorang gadis kecil, membuatnya tercengang untuk beberapa saat. Pada saat dia sudah kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa orang yang menghalangi jalannya adalah seorang gadis kecil berbaju emas yang tidak mencolok. Kaisar Iblis. Namun, dia tidak memandang rendah dirinya meskipun dia tampak hanya seorang gadis kecil di depannya. Sebaliknya, wajahnya langsung berubah muram. Di hadapan nada tanyanya, Little Gold tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu orang tua dari klan Han? Apakah kamu yang membunuh Han Jing?" Kecemerlangan dingin bersinar dari matanya saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Han Jing. Little Gold terkejut pada awalnya sebelum kembali ke akal sehatnya. "Sepertinya kamu benar-benar orang tua dari klan Han, apakah kamu di sini untuk membalas dendam orang bodoh itu?"
Saat dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar cemerlang karena kedinginan. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu membunuh anggota Han klanku, kamu harus membayar harganya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya dipenuhi dengan nada yang tidak diragukan lagi. Sebelum Little Gold kembali sadar, sebuah suara apatis bergema dari jauh, benarkah? Pada saat suara itu memasuki telinga lelaki tua dan Little Gold, sesosok telah muncul tepat waktu. Itu adalah seorang gadis remaja berbaju kuning yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Wajah yang tampak sedikit kekanak-kanakan itu cantik. Hanya dalam satu pandangan, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa gadis ini akan tumbuh menjadi kecantikan yang sangat mempesona sehingga dia akan menggulingkan negara-negara. Dia memiliki sepasang mata nakal. Orang dapat dengan mudah melihat bahwa dia adalah orang yang menyenangkan. Namun, saat ini, ekspresinya sedikit murung seolah-olah langit dipenuhi awan dan akan turun hujan. Lebih baik orang yang tidak ada hubungannya pergi sekarang, jangan salahkan aku jika gerbang kota terbakar. Melihat gadis remaja itu, lelaki tua berbaju abu-abu itu memperingatkan dengan nada tenang. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Orang yang tidak berhubungan. Setelah gadis remaja itu mempelajarinya selama beberapa waktu, dia akhirnya menjawab dengan tenang, bagaimana jika aku yang membunuh orang yang kamu katakan itu? Seketika, ekspresinya berubah dalam sekejap. Niat membunuh terpancar dari wajahnya seolah-olah dia akan melahap seseorang. Saudari Suenai, serahkan lelaki tua ini kepadaku. Little Gold memandang gadis remaja berpakaian kuning itu dan berkata dengan antisipasi. Gadis remaja berbaju kuning itu tak lain adalah Han Suenai. Seperti yang dikatakan Han Suenai, Han Jing, pembangkit tenaga listrik klan Han, memang mati di tangannya saat itu. Aku akan memberikannya padamu jika kau menginginkannya. Han Suenai menjawab seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir bahwa bukan dia sendiri yang akan melawan lelaki tua berbaju abu-abu itu. Terima kasih, Suster Suenai. Setelah menerima persetujuan Han Suenai, mata Little Gold langsung menyala. Kemudian, menatap lelaki tua yang menatap tajam ke arah Han Suenai, dia menggeram dengan dingin, "Hei, Pak Tua. Aku lawanmu." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia membuatnya bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir emas, dia meledak ke arah lelaki tua yang tersentak kembali ke kenyataan dan mulai terkunci dalam pertempuran dengan Little Gold. Keduanya sama-sama imbang di urutan pertama dalam pertarungan. Namun, seiring berjalannya waktu, Little Gold segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan tampak sangat menyedihkan. Pria tua berpakaian abu-abu, di sisi lain, mengambil kesempatan ini untuk mengejar dan menyerangnya, berniat untuk membunuh Little Gold, gadis kecil yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun. "Bantu aku, Suster Suenai." Seketika, Little Gold meminta bantuan Han Suenai dengan tergesa-gesa. Ini bukan waktunya untuk main-main sekarang. Jika dia benar-benar terbunuh pada detik itu berarti segalanya akan berakhir untuknya sekarang. Huff. Hampir pada saat kata-kata emas kecil kedua keluar dari mulutnya, Han Suenai mendengus dengan suara rendah dan mengangkat tangannya. Tidak ada gerakan lain yang terlihat darinya. Bang! Sebuah ledakan keras bergema. Orang tua yang mengejar Little Gold tiba-tiba dikirim terbang oleh ledakan. Saat dia terbang keluar, dia meninggalkan jejak bunga berdarah yang mekar. Itu adalah darah yang menyembur keluar dari mulutnya. Telapak tanpa bayangan udara. Bagaimana Anda tahu keterampilan bela diri menekan klan Han saya? Segera, kengerian muncul pada lelaki tua yang akhirnya berhasil berhenti dengan susah payah setelah dikirim terbang. Bab 1259, Taktik Bela Diri Saint Grade. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Telapak udara tanpa bayangan adalah keterampilan bela diri penekan klan dari klan Han kuno di benua awan. Kumpulan keterampilan bela diri ini mendominasi semua keterampilan bela diri tingkat lanjut surga. Tidak semua orang di klan Han bisa mengolahnya. Sebagai salah satu orang terkuat di klan Han, lelaki tua berbaju abu-abu itu sangat yakin akan hal ini. Dia juga salah satu dari sedikit orang di klan Han yang telah membudidayakan Sadoles Air Palem. Dia tidak hanya tahu bahwa Sadoles Air Palem adalah keterampilan bela diri yang kuat yang menguasai semua keterampilan bela diri tingkat lanjut surga lainnya, tetapi dia juga tahu bahwa rangkaian keterampilan bela diri ini dapat dianggap sebagai taktik bela diri tingkat suci. Taktik bela diri Saint Grade adalah pepatah yang diturunkan di klan Han sejak lama.
Dikatakan bahwa itu berasal dari tanah yang jauh dan mengacu pada keterampilan bela diri yang lebih unggul dari keterampilan bela diri tingkat surgawi. Pria tua itu, yang sangat pucat, dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan saat dia menatap langsung ke arah Han Xuanai. Telapak udara tanpa bayangan. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Han Xuanai pertama kali tercengang sebelum memberinya senyum menghina. Apakah kamu yakin yang aku lempar adalah sadoles air palem? Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, tanpa menunggu lelaki tua itu menjawab, Han Xuanai membuatnya bergerak sekali lagi. Aura dingin menyebar di udara dan meledak menjadi dingin yang menggigit saat rasa es yang menusuk menyebar. Pada saat yang sama, angin dingin bertiup melewati mereka juga. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian dentuman keras bergema. Perisai cahaya muncul dari sekitar tubuh lelaki tua itu dan hancur seperti daun kering. Hanya dalam sekejap, dia sudah tersapu oleh badai aura es yang datang dari segala arah, mengubahnya menjadi patung es. Samar-samar orang bisa melihat bahwa ada garis telapak tangan yang jelas di sekitar tubuh lelaki tua itu di patung es seolah-olah dia telah ditampar berkali-kali. Saat ini, apakah kamu masih berpikir bahwa ini adalah sadoles air palem? Han Xuanai bertanya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia secara bertahap mengangkat tangan. Patung es di sekitar tubuh lelaki tua itu mulai mencair seolah-olah tidak pernah muncul. Menyembur, barf. Saat patung es di sekitar tubuhnya menghilang, lelaki tua itu bergidik sebelum dia membuka mulutnya dan darah menyembur keluar darinya. Terhuyung-huyung seolah-olah dia akan jatuh, dia terhuyung-huyung di gerbang kematian. Hanya sampai dia mengeluarkan pil dan menelannya, warna itu mulai merayapi wajahnya sekali lagi. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan bisa mengatakan bahwa pil obat penyembuhan yang baru saja dikonsumsi lelaki tua berbaju abu-abu ini tidak lain adalah pil kebangkitan kuasa Royal Grade yang sangat dia kenal. Itu bukan palem udara tanpa bayangan. Saat kata-kata Han Xuanai bergema di telinganya, lelaki tua berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia menatapnya dengan ekspresi ngeri. Hatinya benar-benar termakan oleh keterkejutan. Meskipun terlihat seperti sadoles air palem, itu adalah keterampilan bela diri yang jauh lebih kuat daripada sadoles air palem. Ini adalah taktik bela diri kelas suci. Taktik bela diri Saint Grade yang menakutkan. Taktik bela diri kelas suci yang bahkan lebih kuat dari telapak udara tanpa bayangan. Siapa dia? Sejauh yang saya tahu, hanya 2 klan kuno besar di seluruh benua awan, termasuk klan Han kami, yang memiliki taktik bela diri kelas suci. Tapi dia sebenarnya tahu taktik bela diri Saint Grade juga. Tidak hanya itu, saat pikiran berkecamuk di benak lelaki tua itu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia tampak seperti sedang melihat hantu saat dia menatap gadis remaja itu. Sebagai salah satu dari 2 klan kuno besar di benua awan yang memiliki warisan 10.000 tahun, klan Han tahu banyak hal yang tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik benua awan biasa lainnya. Ada benua lain selain benua awan. Selain itu, ada jurnal rahasia yang diturunkan ke setiap generasi klan Han. Itu memegang catatan jurnal bahwa hanya seorang murid dari garis keturunan Han klan yang memenuhi syarat untuk membaca. Menurut jurnal tersebut, pemimpin klan pertama klan Han yang juga merupakan leluhur yang mendirikan klan Han sebenarnya tidak berasal dari benua awan. Sebaliknya, dia datang dari benua lain. Menurut leluhur klan Han, tempat asalnya, bahkan kaisar bela diri hanya berdiri di puncak tahap fana. Banyak orang melampaui tahap fana di benua itu, yang disebut Tanah Suci Dao Marsial. Aku pernah mendengar dari King Nu beberapa waktu lalu bahwa ada sebuah klan di benua awan yang secara kasar dapat dianggap sebagai bagian dari cabang klan kita. Itu juga dikenal sebagai klan Han. Entah bagaimana, Han Xuanai mulai berbicara dengan acuh tak acuh dan tidak ada yang tahu apakah dia sedang berbicara dengan lelaki tua berbaju abu-abu atau pada dirinya sendiri. Fakta bahwa sadoles air palem telah diturunkan berarti bahwa orang yang mendirikan klan Han ini harus menjadi murid kolateral klan kita tidak peduli betapa tidak bergunanya dia. Ledakan, kata-kata yang sepertinya digumamkan oleh Han Xuanai pada dirinya sendiri memasuki telinga lelaki tua itu, menyerangnya seperti halilintar. Dia gemetar seluruh saat dia bertanya, Nona, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa nenek moyang klan Han kami sebenarnya adalah Ye murid jaminan klan Anda? Sebagai murid garis dari klan Han dan mantan pemimpin klan, pengetahuannya tentang klan Han melampaui siapapun di klan. Menurut catatan yang ditulis dalam jurnal yang ditinggalkan leluhur,
ketika dia masih di tanah suci de Dao marsial atau semacamnya, dia memang murid jaminan dari klan besar. Meskipun leluhur tidak menjelaskan klan secara rinci, dia menyebutkan bahwa klan besar membawa beban besar di tanah suci Dao marsial. Saat dia memikirkan hal ini, tubuhnya mulai bergetar ketakutan ketika dia melihat Han Suenai lagi. Setelah menjalani taktik bela diri tingkat suci yang dilakukan gadis remaja ini, dia samar-samar curiga bahwa orang ini pasti berasal dari tanah suci bela diri Dao yang misterius. Taktik bela diri kelas Sein yang dia lemparkan bahkan lebih kuat daripada taktik bela diri kelas Sein yang dimiliki klan Han mereka dan klan kuno lainnya. Taktik bela diri tingkat suci yang dimiliki kedua klan berasal dari tanah suci bela diri Dao yang misterius. Itulah alasan mengapa dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Setelah mendengar dia bergumam pada dirinya sendiri dan pesan yang dicatat dalam jurnal yang ditinggalkan oleh leluhur klan Han mereka, dia berasumsi bahwa dia pasti berasal dari klan besar seperti leluhurnya. Tidak hanya itu, taktik bela diri Saint Great yang dia lemparkan memiliki beberapa kemiripan dengan Sadoles Air Palem meskipun itu tampak lebih seperti versi yang ditingkatkan. Menghubungkan semua poin ini bersama-sama, dia tidak punya pilihan selain mencurigai identitas Han Suenai. Dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar terkait dengan leluhur klan Han mereka dan bahkan klan Han mereka. Apakah Anda pikir saya akan sangat tidak tahu malu untuk menjalin hubungan dengan klan Han Anda? Setelah mendengar pertanyaan orang tua itu, Han Suenai membentak dengan jijik, jika saya ingat dengan benar, mengingat kekuatan Anda, bahkan jika Anda bukan orang yang paling kuat di klan Anda setidaknya harus berada di 3 besar, apakah Anda berpikir bahwa kekuatanku bahkan tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Hanmu? Kalimatnya meneteskan sarkasme. Tidak, aku tidak bermaksud begitu, Nona. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Orang tua itu langsung panik. Seperti yang dia katakan, meskipun kekuatannya bukan yang paling kuat di klan Han, dia masih di antara 3 besar. Namun, bahkan jika dia menghadapi orang terkuat di klan Han, dia tidak akan menjadi begitu lemah sampai-sampai dia tidak bisa menyerangnya sama sekali. Saudari Suenai, mengapa kamu banyak bicara padanya? Jika aku jadi kamu, aku akan membunuhnya secara langsung. Little Gold berdiri di samping dan berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia memelototi lelaki tua itu. Hai, bukankah kamu ingin membalaskan dendam Han Jing? Saudariku Suenai ada di sini sekarang. Lanjutkan, cepat bergerak. Setelah mendengar kata-kata Little Gold, pipi lelaki tua itu yang baru saja kembali pucat seperti semula menjadi putih kembali. Dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat menjawab, ini salah paham. Ini salah paham. Alasan saya datang ke sini hanya untuk mengetahui bagaimana Han Jing meninggal, sejak Anda membunuhnya, Nona, saya yakin itu karena dialah yang menggali kuburnya sendiri. Dia pantas mati. Melihat Han Suenai, dia berkata dengan ekspresi ngeri. Selain itu, kami klan Han dapat dikatakan memiliki hubungan dekat dengan Anda juga, Nona. Tolong maafkan saya kali ini demi leluhur klan Han kami. Dia memohon, apakah nama keluargamu Han? Han Suenai bertanya dengan dingin. Ya, aku dipanggil Han Tong. Orang tua itu buru-buru menjawab, tidak berani mengendur sama sekali. Baiklah, saya bisa melakukan itu, tapi kamu harus menebus kesalahanmu, balasnya. Nona Suenai. Setelah mendengar kata-kata Han Suenai, Little Gold mengerutkan kening tanpa alasan. Dia gatal untuk memusnahkan lelaki tua ini yang baru saja hampir membunuhnya. Emas kecil, masih ada gunanya membuatnya tetap hidup, Han Suenai meyakinkan. Emas kecil mengangguk, meskipun masih sedikit tidak senang, dia tidak berani menentang Han Suenai sama sekali. Nona, tolong beritahu saya. Tolong beritahu saya caranya, Nona. Han Tong memohon dengan rendah hati seolah-olah dia takut dia akan menyesali keputusannya. Aktifkan pasukan klanmu dan bantu aku mencari seseorang, jawab Han Suenai. Di puncak Lingxuan, 2 rumah kayu lain yang berdiri sendiri didirikan di platform kecil di samping kediaman Kaisar Bela Diri Lingxuan. Jelas bahwa mereka baru saja didirikan belum lama ini. Penghuni kedua rumah kayu itu tak lain adalah 2 bersaudara, Namong Chen dan Namong Yi. Sejak terakhir kali mereka datang untuk bertemu Kaisar Bela Diri Lingxuan, mereka mulai tinggal di sini. Menurut Kaisar Bela Diri Lingxuan, karena mereka berdua adalah teman Duan Lingtian, mereka juga adalah temannya. Untuk alasan ini,
Dia merasa canggung untuk menjadikan mereka sebagai murid atau pengikutnya, tetapi dia membiarkan mereka tetap berada di puncak Ling Xuan sebagai tamu. Meskipun mereka adalah tamu, mereka diizinkan untuk menikmati semua manfaat dari murid langsung Kaisar Bela Diri. Ini membuat kedua kembar Namong terkejut dan gembira. Terkejut dengan betapa Kaisar Bela Diri Ling Xuan sangat memikirkan Duan Lingtian dan kegembiraan karena bisa tinggal di puncak Ling Xuan untuk menikmati semua manfaat dari murid langsung Kaisar Bela Diri. Menurut Kaisar Bela Diri Ling Xuan, mereka bisa tinggal di puncak Ling Xuan selama mereka suka. Jika mereka tidak ingin tinggal lagi, mereka bisa pergi kapan saja mereka mau. Bahkan setelah mereka pergi, mereka bisa kembali kapan saja mereka mau. Rumah kayu lainnya yang didirikan di atas platform batu tidak jauh dari sana adalah kediaman Duan Lingtian. Namun, sejak si kembar Namong tiba di sini, mereka belum pernah melihat Duan Lingtian keluar dari kediamannya sebelumnya. Untuk alasan ini, mereka tidak pernah bisa bertemu dengannya selama ini. Hari-hari terus berlalu. Hari ini, Yang Hui, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, meninggalkan kediamannya sendiri dan datang ke depan kediaman Duan Lingtian. Saudara Lingtian, panggil Yang Hui sebagai salam. Contoh berikutnya, pintu rumah kayu tempat Duan Lingtian terbuka lebar sebelum dia terbang keluar. Berdiri di depan Yang Hui, dia bertanya, "Ya, apakah ada berita sekarang?" Mata Duan Lingtian langsung cerah. Bab 1260, Menuju Pulau Kabut Tersembunyi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Menurut pendapat Duan Lingtian, fakta bahwa Yang Hui telah mengambil inisiatif untuk mencarinya di kediamannya kemungkinan besar berarti dia telah berhasil mengetahui asal-usulnya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan Yang Hui. Tidak, belum. Yang Hui tahu apa yang dia tanyakan. Karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya. Saudara Lingtian, saya yakin Anda mengetahuinya sebaik saya. Hanya tanah dalam benua awan saja sudah menempati area tanah yang luas. Saya perlu lebih banyak waktu untuk menjelajahi asal Anda. Petik 2. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan sedikit kecewa sebelum bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah ada sesuatu yang kamu cari untukku?" "Ya." Yang Hui mengangguk sebelum menjawab, "Saya di sini untuk memberitahu Anda, Saudara Lingtian, kami akan bergerak dalam 10 hari. Membuat langkah kita." Duan Lingtian tertegun pada awalnya sebelum dia akhirnya menyadari apa yang dia bicarakan. Dengan cepat, dia bertanya, "Pulau Kabut Tersembunyi?" "Ya, baiklah kalau begitu," jawab Duan Lingtian. Kemudian, melihat Yang Hui tidak melangkah lebih jauh, dia kembali ke kamarnya sendiri dan melanjutkan kultivasinya, mengerjakan 2 profanditis. Kekuatannya membuat kemajuan pada tingkat yang sangat tinggi. 10 hari bukanlah waktu yang lama untuk orang biasa, apalagi Duan Lingtian yang berkultivasi sepanjang malam dan sepanjang hari. Hanya dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Berjalan keluar dari rumah kayu, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya yang berat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Aku telah mendapatkan kembali lebih banyak ingatanku sekarang, tapi sepertinya aku masih belum bisa mengingat siapa aku." Duan Lingtian, tidak lama setelah dia melangkah keluar dari rumah kayu, 2 suara yang familiar segera terdengar di telinganya. Saat dia menyipitkan mata untuk melihat ke arah suara itu, dia menyadari bahwa Namong Yi yang memanggilnya. Ada sosok keren dan menyendiri lain yang berdiri tepat di samping Namong Yi. Itu tidak lain adalah Namong Chen. "Kenapa kalian berdua di sini?" Setelah melihat mereka, Duan Lingtian sedikit terkejut. "Ini semua berkatmu kami bisa berkultivasi di sini." Namong Yi berseri-seri sebelum memberitahunya tentang kisah bagaimana Zhong An, murid langsung ketiga Kaisar Bela Diri Ling Xuan, membawa mereka ke sana dan bagaimana Kaisar Bela Diri memberi mereka perhatian khusus. "Oh begitu." Duan Lingtian akhirnya mengerti. "Itu juga cukup bagus. Kalian berdua bisa tinggal di sini di puncak Ling Xuan sesukamu dan dengan cara murid langsung Kaisar Bela Diri memperlakukanmu, aku yakin prestasimu akan jauh di masa depan." "Duan Lingtian, kami mendengar bahwa Lord Martial Emperor akan membawa 10 orang, termasuk 3 murid langsungnya di bawah komandonya, di suatu tempat yang jauh hari ini. Sekarang Anda telah keluar dari rumah Anda saat ini, apakah itu berarti Anda akan pergi dengannya juga?" Namong Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saudara Lingtian, sudah waktunya bagi kita untuk pergi sekarang." Sebelum dia sempat menjawab, sebuah suara yang familiar bergema dari langit. "Ya, Tuan Kaisar Bela Diri."
Si kembar Namong segera tahu bahwa suara ini milik Kaisar Bela Diri Ling Xuan. Pada saat yang sama, mereka juga yakin bahwa Duan Lingtian memang akan pergi bersama Kaisar Bela Diri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada si kembar, Duan Lingtian mulai terbang ke arah suara itu. Segera, dia melihat pemilik sekte Ling Xuan. Itu Yang Hui, Kaisar Bela Diri Ling Xuan. Yang Hui berdiri di sana dengan 3 orang lagi mengikuti di belakangnya. Duan Lingtian tidak asing dengan ketiganya. Mereka tidak lain adalah 3 murid langsung Yang Hui yang juga merupakan satu-satunya murid langsung dari sekte Ling Xuan. Mereka adalah Zhou Di, Song Ting, dan Zhong An. 6 orang lainnya mengikuti di belakang ketiganya. Ke-6 orang ini adalah wajah yang asing bagi Duan Lingtian karena dia sepertinya tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Tentu saja, bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin sudah melupakan mereka. Melihat Duan Lingtian mendekat, Yang Hui menyambutnya untuk tetap berada di sisinya dengan sikap ramah. Adapun 3 murid langsung di belakangnya, Zhou Di dan Zhong An keduanya mengangguk dan tersenyum padanya sebagai salam. Hanya Song Ting yang mempertahankan wajah murung sejak dia muncul. Itu sudah cukup baik sehingga dia tidak bertarung dengannya. Tuan Lingtian, mengikuti perintah Zhou Di, 6 orang yang tersisa juga membungkuk dan menyapa Duan Lingtian dengan sopan. Mereka bahkan memanggilnya Dewa dengan hormat. Saat itu, Duan Lingtian memang layak disebut gelar itu, setidaknya di depan orang-orang ini. Ayo pergi. Saat Yang Hui memberi isyarat, energi tak terlihat yang luar biasa dan luas menyebar secara tirani dan segera menyelimuti semua orang, termasuk Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Energi tidak meninggalkan siapapun. Dalam contoh berikutnya, Duan Lingtian melihat kekaburan di depan matanya. Sedetik kemudian, dia merasakan tubuhnya terbang keluar tanpa dia harus mengendalikannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Yang Hui membimbingnya dan yang lainnya dalam perjalanan mereka, yang masuk akal baginya. Jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mengikuti yang memiliki basis kultivasi terlemah, apalagi fakta bahwa mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Pulau Kabut tersembunyi, mereka bahkan tidak memiliki firasat berapa lama akan membawa mereka meninggalkan benua awan. Dibandingkan dengan kejutan sementara Duan Lingtian, orang-orang lain selain Zhou Di dan 2 murid langsung Kaisar Bela Diri lainnya membeku karena terkejut untuk waktu yang lama begitu mereka dibawa terbang ke udara. Saudara Lingtian, saya pikir lain kali ketika kami kembali ke sini, Anda akan dapat segera mengetahui asal Anda. Seru Yang Hui di perjalanan. Yang Hui sebenarnya merasa sedikit bersalah karena tidak bisa membantunya mengetahui asal-usulnya setelah sekian lama. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah dipersiapkan secara mental untuk sementara waktu, dia tidak menganggapnya mengejutkan. Ingatanku perlahan pulih seiring berjalannya waktu, mungkin seperti yang dikatakan Bastard kepadaku. Ingatanku akan pulih sepenuhnya secara otomatis setelah 1 tahun, pikirnya dalam hati. Pulau Kabut tersembunyi, Kepulauan Sein luar negeri, aku menantikannya. Entah bagaimana, pikirannya terbawa. Saat kilatan kecemerlangan muncul di matanya, dia senang menjelajahi tempat yang mereka tuju. Dan kotak giok indah yang ditinggalkan ayah pelit untukku, aku seharusnya bisa membukanya dengan kekuatanku sekarang, bukan? Duan Lingtian berpikir dalam hati. Kemudian, mengangkat tangannya, sebuah kotak giok halus muncul di telapak tangannya. Saat dia mencoba membuka kotak giok, serangkaian sosok muncul di utara tanah bagian dalam benua awan, di mana salju menutupi segalanya. Ada total 11 orang, semuanya perempuan. Ayo pergi, ketua mengumumkan. Pada saat yang sama, energi tak terlihat menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti 10 wanita di belakangnya, membawa mereka ke utara dengan kecepatan tinggi. Di antara 10 wanita, wanita yang paling menggoda dan mempesona yang memiliki kecantikan yang tak tertandingi dengan tubuh yang provokatif mengatakan kepada temannya, "KR, itu semua berkat teknik pedang Frost God milikmu. Jika bukan karena itu, kami tidak akan bisa menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri saat kami tiba di lembah Yuhan, apalagi memiliki kesempatan ini untuk pergi melihat dunia asing di luar negeri." Kecantikan rekannya sama sekali tidak kalah dengan yang pertama, tetapi temperamennya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan daya pikat dan kegerahan yang pertama, dia tampak lebih seperti gadis cantik di sebelah.